Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kita semuanya tentu berharap kita senantiasa baik, penuh sukacita, berlimpah berkat Tuhan, dan penuh damai sejahtera. Itu harapan kita semuanya. Percayalah, meskipun kita ada di antara kita yang merasa jauh dari itu semuanya, oleh karena pergumulan demi pergumulan, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan renungan Bina Iman pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang ajaib dalam hidup kami setiap harinya. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, pekerjaan kami, kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami bersama-sama akan mengawalinya dengan mendengarkan berita firman-Mu. Tolonglah setiap kami agar kami dimampukan untuk melakukan perkataan firman itu, memegang teguhnya. Dan biarlah Tuhan anugerahkan kepada kami hikmat, sehingga di dalam kami berkarya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Allah, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, renungan Bina Iman GKI Klasik Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal 14. Injil Markus pasal 14 ayat 26 sampai 31. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Amin, demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saya tiba-tiba mendengar suara mak gedebuk, waduh! Ya, kira-kira apa yang sedang terjadi? Ya, kalau ada suara seperti itu, paling tidak kita tahu bahwa itu ada seseorang yang jatuh. Atau mungkin malah diri kita sendiri yang jatuh, lalu ada teriakan, "Aduh!" Itu berarti kesakitan. Yang namanya jatuh, itu akan mendatangkan rasa sakit. Parah atau tidak? Tergantung kekuatan jatuhnya seperti apa. Kalau jatuhnya dari sepeda motor, oleh karena tabrakan, ya bisa jadi harus menginap di rumah sakit. Tetapi kalau jatuhnya dari tangga yang tidak terlalu tinggi, ya mungkin rasa sakitnya karena kesleo dan lain sebagainya. Masing-masing ada tingkatannya. Tetapi yang pasti di sini adalah yang namanya jatuh, itu akan mendatangkan rasa sakit. Begitu pula dengan hidup rohani Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu, dan saya punya potensi yang gampang jatuh. Jatuh dalam pelanggaran, jatuh dalam dosa. Dan segala sesuatu yang kaitannya dengan kejatuhan itu akan mendatangkan sakit. Hari ini bacaan firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa sekuat apapun kita, sehebat apapun kita gampang untuk jatuh. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan setiap kita, kapan Bapak, Ibu, dan saya itu bisa gampang jatuh. Yang pertama,
ketika ada satu peristiwa yang sifatnya mendadak sontak. Kalau dalam bahasa Jawa itu ujuk-ujuk, ya, atau tiba-tiba. Dalam hal ini, seorang murid yang namanya Petrus, dia mengalami kejatuhan. Meskipun Tuhan sudah mengingatkan. Padahal pada waktu itu, Petrus atau para murid yang lain baru saja menyanyikan nyanyian pujian. Dan di dekatnya ada Yesus. Kita bisa bayangkan betapa rohaninya Petrus beserta para murid yang lain. Setiap hari berdekatan dengan Yesus, setiap hari mendengar firman-Nya, setiap hari menyanyikan pujian bagi kemuliaan namanya. Namun, Petrus pada akhirnya dijumpai ada kejatuhan karena ada peristiwa yang sifatnya mendadak sontak. Apa itu peristiwa yang sifatnya mendadak sontak? Ya, para murid beserta dengan Petrus tidak pernah membayangkan bahwa Yesus pada akhirnya akan ditangkap. Tidak pernah membayangkan bahwa Yesus ternyata tidak ada perlawanan. Seolah-olah Yesus nampaknya menyerah tanpa syarat begitu saja. Ketika mereka rame-rame menangkap Yesus, menganiaya Yesus, apa yang Petrus lakukan? Dia menyangkal. Bahkan Yesus sudah memperingatkan, sebelum ayam berkokok 3 kali. Maaf, saya ulangi, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ibu bapak, kita pun juga sama. Kita tidak lebih hebat dari Petrus. Ketika ada satu peristiwa yang sifatnya mendadak sontak tiba-tiba terjadi atas hidup kita, kita pun juga punya potensi gampang jatuh. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saya, kita yang lemah ini membutuhkan tangan Tuhan yang kuat untuk menggandeng kita, untuk merangkul kita, untuk memimpin kita. Supaya ketika kita terjatuh, ada tangan Tuhan yang menopang kita. Dan kita pun juga ketika ada sesuatu yang mendadak sontak, kita juga tetap teguh dalam Tuhan. Karena Tuhan sangat melekat dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, kapan Petrus ini mengalami kejatuhan? Kalau tadi yang pertama, ketika ada peristiwa yang sifatnya mendadak sontak. Yang kedua adalah ketika Petrus mulai menampilkan yang namanya kesombongan rohani. Ya, nampaknya yang dikatakan Petrus ini sangat baik. Ia berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak loh Yesus. Jadi Petrus ini mengecilkan teman-temannya. Seolah-olah dia menggunakan jarinya sekalipun mereka semua menduding, menunjuk teman-teman yang lain. Sekalipun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, karena peristiwa yang engkau hadapi. Aku sekali-kali tidak akan pernah. Tanpa Petrus sadari, dia telah menunjukkan kesombongannya. Merasa dirinya kuat, merasa dirinya selalu benar. Maka tidak pernah terbayangkan, Petrus yang dekat dengan Tuhan, dia jatuh. Begitu pula dengan Bapak, Ibu, dan saya. Kadang kita enggak menyadari bahwa dijumpai hidup kita ini juga ada kesombongan. Bahkan mungkin penuh. Kesombongan tidak harus ditunjukkan dengan ini loh aku orang yang kaya banyak uang. Loh lihatlah aku hebat. Tidak selalu harus begitu. Lihatlah Petrus di sini, dia menyombongkan dirinya seolah-olah dia yang paling tinggi rohaninya. Tanpa kita sadari kadang pun kita juga sama. Kita sering menganggap diri kita yang paling benar. Yang paling berhikmat. Dan menganggap bahwa yang lainnya itu tidak lebih baik daripada kita. Kita menganggap bahwa ini loh aku yang paling rohani. Aku yang paling bisa. Kalau tidak ada aku, gereja ini jadinya seperti apa? Menganggap diri kita sendiri yang paling menonjol di antara yang lain. Ibu bapak, mari kita selalu belajar dari Tuhan. Untuk senantiasa merendahkan hati kita. Supaya kita tidak mudah jatuh.
Kemudian yang ketiga, kapan Petrus menghadapi kejatuhan? Kalau tadi yang pertama, ketika ada peristiwa yang mendadak sontak dan peristiwa itu di luar dugaan, peristiwa itu sangat menyakitkan hati dan perasaannya. Yang kedua, Petrus jatuh ketika mulai ada kesambungan rohani. Yang ketiga, saat janji perkataan Tuhan tidak ada satupun yang mengingatnya. Bukankah Yesus ketika masih bersama dengan mereka, Yesus pernah berkata, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Yesus berkata sesudah aku bangkit itu berarti Yesus akan mengalami kematian. Tapi para murid ini tidak ada seorang pun yang peduli dengan perkataan Tuhan. Telinga mendengar tapi tidak ada yang mengingat. Yesus sudah berkata, aku harus mati. Tidak akan pernah ada kebangkitan sebelum ada kematian. Tapi Petrus kembali sombong lagi. Untuk kedua kalinya, Petrus dengan pongah berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Dan kesombongan itu pada akhirnya diikuti oleh teman-teman yang lainnya. Semuanya ikut mengganggu, aku juga sama Yesus. Semua berkata demikian, itu berarti kesombongan itu bisa terjadi pada siapa saja. Terutama ketika perkataan firman Tuhan tidak ada seorang pun yang mengingatnya, tidak ada seorang pun yang memegang teguh dan dilupakan begitu saja. Begitu pula dengan Bapak Ibu dan saya, kita pun juga gampang jatuh. Ketika Bapak Ibu dan saya mulai mengabaikan perkataan firman Tuhan, mulai melupakannya, mulai tidak memegangnya, mulai tidak mengerjakan firman Tuhan, maka Bapak Ibu dan saya akan sangat-sangat mudah jatuh. Dan seseorang yang jatuh pasti akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saya, mari kita senantiasa bersandar kepada Tuhan, melekat dengan Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita yang rapuh ini, gampang jatuh dalam dosa ini, dipimpinnya untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami, pribadi-pribadi yang mudah sekali sombong rohani. Ampuni kami pribadi-pribadi yang menganggap diri kami yang paling benar, yang seringkali menganggap diri kami yang paling kuat, paling berhikmat, paling pintar, paling berguna daripada yang lainnya. Ampunilah kami. Dan ampuni kami juga apabila kami seringkali kurang waspada, kurang hati-hati. Sehingga ketika ada peristiwa yang mendadak sontak terjadi atas hidup kami gampang jatuh dalam dosa. Kami mudah mencela Tuhan, meragukan janji Tuhan. Tuhan ampuni kami juga apabila seringkali dijumpai kami tidak mengingat janji perkataan firman-Mu. Kami tidak melakukannya dengan setia. Ampuni kami orang yang berdosa ini. Kami berdoa bagi para pendengar Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Sekiranya ada yang bergumul dengan sakit penyakit, mohon Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kembali. Bagi yang bergumul dengan keretakan keluarga, keretakan hubungan rumah tangga, kiranya Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyambungkan kembali hubungan yang telah putus, dan Tuhan hadirkan damai sejahtera di dalamnya. Bagi yang bergumul dengan perekonomian, Tuhan berkati dengan berkat-Mu yang indah dan ajaib. Yang kesusahan, Engkau memberikan penghiburan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.